Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan materi kemarin ketika saya di kereta ya, tapi alhamdulillah kalau tadi mendengar catatan dari Mbak Ani berarti walaupun mungkin sinyal naik turun ya, tapi ada beberapa poin yang masih bisa kita peroleh dari kajian pekan lalu. Nah, latar belakang surat At-Takatsur itu kemarin saya sampaikan bahwa suatu hari ketika eh, tengah panas-panasnya kota Mekah, orang-orang eh, banyak yang nggak keluar rumah gitu ya, mungkin karena saking panasnya suhu di Mekah kala itu, lalu orang-orang apa namanya pada tinggal di rumah. Nah, ada beberapa sahabat yang sedang berada di masjid bersama Nabi, mereka ini kelaparan. Ya, kelaparan, lalu ngobrol-ngobrol ini kira-kira makan apa ya gitu. Lalu ada salah satu dari sahabat yang, ayo Nabi coba ke rumah saya, saya punya kambing kecil gitu. Mungkin bisa dimasak nanti kita nikmati bersama gitu. Nah, ketika itu Nabi eh, dengan kebaikan hatinya ya tentu ya makanan yang sedikit itu tidak dimakan hanya dengan beberapa orang gitu, tapi Nabi juga manggil sahabat-sahabat yang lain sampai mungkin kebagian makannya itu tidak banyak gitu. Nah, setelah itu lalu turunlah ayat apa itu tadi? Apa ayat terakhir dari At-Takatsur itu bunyinya eh apa alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sahabat ta'lamun, semua kalau lau ta'lamun na ilmal yakin Summa lataraw. latus'alunna. Gitu, malatus alunna yauma idin anin naib. Jadi kata Nabi, kelak kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang kita nikmati hari ini gitu. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi saya sering merenung ya, berangkat dari membaca Asbabun Nuzul, kisah turunnya ayat ini, saya merenung ya Allah itu hanya makanan yang mungkin kalau kita gambarkan atau kita bayangkan mungkin hanya semangkok gulai gitu mungkin ya. Ya bayangkan gitu aja lah ya dari kambing kecil yang disembelih tadi. Sementara kita mungkin makan itu sampai berlebih gitu ya. Kadang sehari bisa makan bukan hanya makanan berat gitu, nanti ada snack-snack, ada yang lain-lain, belum lagi nikmat-nikmat yang selain nikmat makanan ya. Kalau itu tadi karena konteks turunnya ayat kan eh, kenikmatan makanan gitu, yang itu sebetulnya tidak banyak makanan itu. Nah, bagaimana dengan kita yang berlimpah nikmat itu? Bukankah itu eh, sebuah apa namanya? Hal yang perlu kita renungkan karena itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, karena itu kemarin At-Takatsur menjelaskan bahwa di antara nikmat-nikmat yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban itu di antaranya misalnya nikmat keamanan gitu ya. Ketika kita hidup dalam kondisi aman gitu ya, tidak sedang perang, tidak huru-hara, tidak ada ini, tapi kemudian kita tidak memanfaatkan eh, rasa aman itu tadi, di antara nikmat aman itu tadi, betapa kita ini merasa sangat eh, ya tentu menjadi bahan perenungan kita bersama. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nah, setelah kita membahas surat Al-Asr, lalu At-Takatsur, sekarang kita akan bahas surat Al-Qari'ah. Qari'ah itu artinya kiamat kalau kita baca ya. Di surat Al-Qari'ah itu, Al-Qari'ah, hari kiamat, Mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthuth, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu, dan gunung itu menjadi kal inil mamfu, seperti kapas yang terbangan juga ya. Lalu fa'amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat amalan timbangan amalnya,
fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Nah, jadi teman-teman sekalian, beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu karena kaya kosakata, ya, sehingga untuk menyebutkan satu arti itu bisa disebutkan dengan banyak kata, ya. Misalnya kiamat, kiamat itu bisa disebutkan dengan waqiah, bisa disebutkan dengan qori'ah, bisa disebutkan dengan sa'ah, ya, atau kiamah itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa apa namanya kata penyebutan untuk satu arti. Seperti waktu itu kita membahas ahad, ya. Ahad itu bisa berarti esa kalau di ayat pertama surat Al-Ikhlas, tapi dia juga bisa berarti tak seorang pun, ya, seorang pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi di pembuka dan penutup surat Al-Ikhlas yang di situ ada kata ahad yang secara pengucapan sama, tetapi artinya konteksnya berbeda, ya. Yang pertama ahad berarti esa untuk Allah. Nah, kalau ahad yang terakhir yang berarti seorang pun berarti menunjukkan kepada makhluknya. Nah, begitu juga dengan untuk satu arti itu bisa disebutkan banyak kata, ya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu ada sinonim, lalu ada apa lagi itu. Kalau ini dalam dalam ulumul Quran itu dibahas. Ada satu buku namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Al-Wujuh wan Nadhair itu sampai tebel bukunya, ya. Jadi satu kata diartikan banyak arti gitu, atau untuk menyebut satu arti itu banyak kata. Nah, maka misalnya kata kiamat yang kalau di Quran disebutkan al-waqi'ah, disebutkan al-qari'ah, disebutkan al-qiyamah, disebutkan as-sa'ah gitu, ya. Nah, itu berarti satu arti disebutkan dalam banyak kata. Nah, sebaliknya ada satu kata juga punya banyak arti. Misalnya as-sa'ah. Sa'ah itu juga bisa berarti saat, bisa berarti waktu, bisa berarti jam, bisa berarti kiamat itu juga. Apa terganggu nggak ya suaranya? Karena ini terlalu dekat dengan masjid. Suara Mbak El masih jelas kok, Mbak. Oke, kalau tidak terganggu dengan suara ini saya lanjutkan. Nah, lalu di sini disebutkan asurah Makkiyah. Jadi surat ini kategorinya juga surat Makkiyah, turun di Mekah. Ada dua ayatiha ihda asyroh. Ihda asyar, ya, jadi jumlah ayatnya 11. Nah, surat ini dinamakan surat Al-Qari'ah li'annaha min asma'i yaumil qiyamah alladzi tatahaddatsu anhu surah Al-Mubarakah. Ya, jadi dia termasuk nama lain dari kiamat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada Al-Qari'ah, ada As-Sa'ah, ada Al-Waqi'ah, ya. Jadi ini adalah salah satu dari nama hari kiamat. Itu disebutkan dengan Al-Qari'ah. Kalau Qoro'ah sendiri itu arti aslinya itu mengetok kalau nggak salah, ya. Mengetok atau suara keras gitu. Arti dari Qari'ah. Nah, lalu al-muhawwirur ra'isi surah, jadi tema pokok dari surat Al-Qari'ah ini bayanu hauli yaumil qiyamah. Bayanu menjelaskan hauli huru-hara yaumil qiyamah pada hari kiamat. Nah, kapan hari kita membahas, ya, teman-teman? Kenapa kalau kita membaca Al-Quran itu harus jelas makhrajnya, karena kalau kita sedikit saja berbeda itu akan berpengaruh pada arti. Coba ini kata haul, haul, ya. Haul itu kalau
kalau ditransliterasikan ke bahasa Indonesia itu bisa sama ya, tulisannya HAUL, haul. Nah, ada haul, ada haul. Kalau haul itu biasanya itu loh kayak memperingati kematian tahunan gitu ya. Ada kan teman-teman kita yang memperingati ulang tahun kematian gitu. Nah, itu pakai haul ya. Kalau ini pakai itu artinya huru hara. Bayanu hauli yaumil kiamah. Jadi apa namanya? Tema pokok dari surat Al-Qari'ah ini adalah menjelaskan tentang huru hara hari kiamat. Latoifu wa fawaidu haula surah al-mubarakah. Nah, ini apa namanya? Rahasia ya atau faidah dari surat Al-Qari'ah ini. Yang pertama, yang bagi lil abdi an la yufrito walau fi rub'i hasanah. Jadi yufrito itu yuhmila artinya melengahkan atau menyia-nyiakan. Sepatutnya bagi hamba itu tidak melenakan atau menyia-nyiakan sesuatu ya rub'ah hasanah meskipun hanya seperempat kebaikan fi hayatihi dalam kehidupannya. Nah, jadi kapan hari saya sudah menjelaskan bahwa Quran itu antara di mushaf dengan turunnya itu kan tidak sama ya. Jadi misalnya surat Al-Alaq ya, itu turun pertama tapi diletakkan secara mushaf kan adanya di belakang. Nah, urutan surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang itu tidak sesuai dengan urutan turunnya, nah, itu disebut hal yang tauqifi. Tauqifi itu sudah memang Allah memerintahkan begitu kepada Nabi Muhammad. Sehingga gimana kok setelah surat misalnya sebelum At-Takatsur itu Al-Qari'ah misalnya. Sebelum eh, Al-Qari'ah itu sebelum At-Takatsur itu Al-Asr gitu ya. Atau setelahnya ya. Kita kemarin karena dari belakangnya. Al-Asr, At-Takatsur, Al-Qari'ah. Nah, ternyata kan ketemu terus ada ketersambungan gitu. Maka termasuk waktu itu kita temukan munasabah munasabah surah ya. Munasabah surah itu ada ketemu benang merah gitu loh. Misalnya surat Al-Insan. Kemarin kita temukan di surat surat Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun di awal surat. Nah, ternyata di akhir surat kita temukan lagi kan kata majnun itu. Di akhir surat ketemu kata majnun. Padahal itu ayat itu bisa jadi turunnya berbeda. Nah, tapi ketika sudah diletakkan dalam satu mushaf itu ada rahasianya. Maka dalam kajian ulumul Quran itu ada namanya munasabah, ilmu munasabah. Munasabah antara pembuka surat dengan penutup surat, munasabah antara surat sebelumnya dengan surat sesudahnya, munasabah antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, dan seterusnya. Nah, maka surat Al-Qiyamah ini kalau kita tarik pada kesesuaian dengan ayat surat-surat sebelumnya maupun sesudahnya, nanti akan kita temukan kesesuaian, ya, keserasian dan juga nah, benang merah itu. Maka kemarin ketika surat Al-Asr yang di situ pembahasannya adalah kita diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu, ya kan? Lalu kemudian dibahas juga di surat At-Takatsur bahwa bermegah-megah dan bermewah-mewah itu melenakan gitu. Nah, itu ditarik lagi kesimpulan gimana untuk mengaitkan antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Asr gitu kan. Nah, jadi eh, jangan kita ini kemudian terlena oleh kemewahan, terlena oleh kemegahan dunia, sampai kemudian kita lalai untuk ya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, di sini juga di surat Al-Qiyamah Al-Qari'ah ini disebutkan yang bagi lil abdi an la yufrito walau fi rubai hasanatin fi hayatihi. Seyogyanya bagi hamba itu tidak lalai, tidak lengah ya
dalam kehidupannya itu walaupun hanya setitik kebaikan. Li'annaha qad takunu sababan fi thaqli mizanihi. Karena sekecil apapun kebaikan yang dilakukan itu akan menjadi sebab beratnya timbangan amalnya itu. Nah, maka di situ kan diambil dari ayat fa'amman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radhiyah. Kalau di ayat lain, di surat lain kan fama ya'mal mithqala dzarrah, ya kan? Khairon yaroh. Jadi sekecil apapun amalan itu nanti akan diperlihatkan di akhirat dan itu akan menjadi penyebab timbangan amal ini menjadi berat. Gitu. Wa najatihi min ahwalil qiyamah. Sekali lagi teman-teman, ini perhatikan antara hak dengan hak ya. Kalau ahwal itu berarti keadaan. Ya, hal itu tadi haul segala itu ya. Ada haul, ada hal, ada ahwal. Kalau pakai hak itu artinya keadaan. Nah, kalau ahwal, ahwal ini artinya huru hara. Nah, maka seyogyanya bagi hamba tidak melenakan kebaikan dalam kehidupannya walaupun hanya sedikit. Karena itu akan menjadi sebab beratnya timbangan amalnya itu dan keselamatan. Dia akan terselamatkan gitu ya. Dari huru hara kiamat wa min adzabin nar dan dari azab api neraka. Terus yang kedua, fa ummuhu hawiyah. Nah, kalau umun itu kan kita mengartikannya kan ibu ya. Tapi di sini kan tidak bisa diartikan dan ibunya, maka ibunya adalah neraka hawiyah, kan tidak begitu. Nah, jadi itu tadi sekali lagi ada satu kata punya banyak arti. Tapi nanti itu kalau kita kait-kaitkan, terus ada keterkaitan. Maka di sini ketika digunakan kata fa'ummu hawiyah, kita tidak mengartikan secara letterlet atau secara tekstual yang berarti maka ibunya adalah neraka hawiyah, tidak begitu ya. Nah, jadi kembali kepada orang yang khofat mawazinuhu, orang yang ringan amal timbangannya tadi, ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, di sini ada penjelasannya. Kenapa di situ digunakan al-um yang berarti ibu? Wasofallahu ta'ala an-naro bil ummi. Allah menyifati kata neraka itu tadi dengan seakan-akan menjadi seperti ibu neraka itu. Kenapa? Kata penulis kitab ini menjelaskan li'annaha tadhummul asi wal kafir. Jadi neraka itu nanti akan merangkul. Nah, ibu itu kan sering ya merangkul anaknya gitu kan. Apa jenenge? Ya merangkul apa meluk gitu loh. Nah, maka itu neraka hawiyah itu diibaratkan seperti ibu karena nanti akan memeluk ya atau merangkul orang-orang yang bermaksiat dan orang kafir. Wa takunu ma'wahu dan juga akan menjadi tempatnya. Akan menjadi tempat kembalinya orang kafir dan orang yang berbuat maksiat tadi. Kama huwa halul ummi ma'awalatiha. Sebagaimana keadaan ibu dengan anaknya. Ibu dengan anaknya itu pasti ingin selalu dekat gitu kan, ingin merangkul, ingin menyayang, gitu. Ingin mendekap, ingin membelai gitu. Nah, orang kafir dan orang yang berbuat maksiat itu nanti akan diperlakukan seperti ibu memperlakukan anaknya, tapi neraka yang akan memperlakukan begitu. Gitu. Jadi mungkin karena saking dekatnya neraka itu dengan si pelaku maksiat atau orang kafir. Nah, lalu yang ketiga, qalat Fatimatu binti Abdul Malik wahya tahki an zaujiha Umar ibni Abdul Aziz. Jadi istrinya Umar bin Abdul Aziz itu namanya Fatimah binti Abdul Malik. Kapan hari saya sudah pernah menjelaskan ya, jadi begitu banyak nama Fatimah
Sehingga Nabi juga orang-orang terdekatnya bernama Fatimah. Rahimahullahu. Yes, kedap. Kedap, Mbak. Wahya tahki an zaujiha Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ra'aituhu dzata lailah qa'iman yusalli fa'ata ala hadhihi ayat. Jadi Fatimah Abdul Aziz itu Fatimah binti Abdul Malik ya, dia bercerita tentang suaminya. Suaminya itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata ra'aituhu dzata lailatin qa'iman yusalli fa'ata ala hadhil ayah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi jadi Fatimah bin Abdul Malik itu dia bercerita tentang suaminya tadi ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ra'aituhu dzata laila. Saya pernah melihat suami saya katanya yusolli. Dia sholat ya. Fa'ata ala hadhil ayah. Jadi si Umar bin Abdul Aziz itu pernah sholat ya. Lalu apa namanya? Dia membaca surat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Pada hari ketika manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung itu juga apa namanya? Seperti kapas ya. Terus fasoha wa aswa'a sobaha. Nah, lalu dia berteriak. Soha itu artinya berteriak. Tiba-tiba si Umar bin Abdul Aziz tadi, ya dia berteriak. Wa aswa'a sobaha. Kata dia, betapa buruknya manusia-manusia itu. Tuma wasaba fasakoto. Sampai tidak sadar si Umar bin Abdul Aziz itu dia melompat dan jatuh. Faja'ala yahuru hatta dhonantu anna nafsahu satahruju. Sampai si istrinya tadi menyangka dia hatta dhonantu, kata si Fatimah, anna nafsahu satahruj. Sampai aku menyangka dia itu udah nggak sadar gitu loh. Dia nggak sadar ya sampai pingsan gitu. Sumahada. Nah, tapi kemudian setelah itu ia sadar. Fadonantu annahu qad qadha. Sampai aku mengira dia itu meninggal. Kata si apa namanya? Istrinya si Umar bin Abdul Aziz tadi, mungkin karena saking histerisnya ya. Ketika membaca surat itu si Umar bin Abdul Aziz itu teriak histeris gitu. Soha wa aswa asobaha tuma wasaba fasakoto. Dia melompat lalu jatuh. Faja'ala yahuru. Yahuru itu apa di sini kok? Saya nggak tahu. Kita lompati aja dia ini. Hatta donantu anna nafsahu satahruju tumada'a fadonantu annahu qad qadha. Yaitu tadi sampai dikira meninggal. Tuma afaqo ifaqotan fanada. Nah, ketika ia sadar,
Ia berkata, wa aswa asobaha. Betapa buruknya apa namanya keadaan manusia ini, kata dia. Tsumma wathaba wa ja'ala yajulu fiddar. Nah, itu tadi dia melompat lagi sampai berputar-putar yajulu fiddar di sekitar rumah itu. Wa yakulu waili, celakalah aku, katanya. Min yaumin yakunun nasu fihi kal faroshil mabthut. Apa namanya, betapa celakanya aku kalau sampai menjumpai hari di mana manusia itu menjadi seperti anai-anai yang beterbangan itu tadi. Watakunul jibalu kal inil manfush. Dan terjadinya apa namanya gunung-gunung yang juga beterbangan itu tadi. Nah, maksudnya apa ini teman-teman? Jadi ada beberapa sahabat ya, itu yang ya mungkin atau ulama atau orang-orang yang mendalami apa makna Quran gitu ketika membaca ayat-ayat dalam sholat itu saking meresapi arti itu sampai tidak sadar dia sampai berteriak gitu, sampai histeris gitu. Saya tuh pernah punya buku judulnya Tertawa dan Menangis dengan Al-Quran. Itu ditulis oleh penulisnya dari Turki. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Itu buku bahasa Turki terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di judul bahasa Indonesianya itu Tertawa dan Menangis dengan Al-Quran. Jadi ada beberapa apa namanya imam itu ya mungkin atau orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu karena saking menghayati ayat-ayat Quran itu bisa sampai nangis terseduh-seduh gitu ya. Bisa ya sampai seperti yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz itu. Meskipun ya di kisah-kisah buku itu juga diceritakan ada cerita tentang ayat-ayat yang lucu kira-kira gitu ya. Misalnya itu pernah ada cerita tentang orang sholat namanya Musa, misalnya gitu kan. Ya nggak tahu itu cerita fiktif atau beneran, tapi itu ada di bukunya itu tadi ya. Saya ada di rumah buku itu Tertawa dan Menangis dengan Al-Quran itu. Jadi ada orang namanya Musa gitu kan. Terus dia itu mengambil kotak kotak amal kita kira gitu yang ditaruh di masjid ya. Setelah itu dia sholat. Dia sholat. Nah, ternyata imamnya itu membaca uangnya tadi itu dikesak gitu loh. Dimasukkan ke saku gitu. Lalu dia pura-pura ikut jamaah sholat. Nah, ketika imamnya membaca wa matil kabiyaminika ya Musa gitu. Lah dia itu kayak apa namanya ngerasa gitu. Oh, itu apa manggil saya ya? Gitu. Apa tahu kalau saya mencuri uang kotak amal di masjid gitu. Lalu dia apa namanya nggak sholatnya nggak sampai selesai terus dia lari karena dia mendengar imamnya baca wa matil kabiyaminika ya Musa gitu. Nah, itu termasuk ayat yang menurut penulis itu tadi yang ayat Quran dimaknai tapi terus kemudian ya bikin ketawa gitu. Mungkin karena makmumnya ngerti bahasa Arab ya. Kalau makmumnya orang Jawa yo masih baca wa matil kabiyaminika ya Musa yo nggak paham. Jadi yang mencuri itu tadi namanya Musa, dia mencuri kotak amal di masjid, lalu dia pura-pura ikut sholat. Nah, lalu imamnya baca wa matil kabiyaminika ya Musa. Dia ngerasa, wah, kok imamnya tahu ya kalau saya nyuri uang gitu. Ya, uangnya dimasukkan di saku yang kanan. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Jadi ada ayat-ayat Quran itu yang bikin ketawa gitu. Ada ayat-ayat Quran yang dihayati di mana sampai nangis bahkan sampai teriak histeris seperti yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz ini tadi. Nah, oke, sekarang yang keempat. Poin yang keempat,
Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush di sini maknanya adalah sawabitul kaul, sawabitul kaun tatabaddal. Fakaifa bisawabatika. Bisawabitika allati tadhu'uha li nafsika wala tardha laha badilan. Sawabitul kaun. Jadi sawabit itu kan artinya kokoh ya. Maksudnya gini loh. Gunung itu saja mak jegenggek gitu. Mak jegenggek. Eh, begitu kokohnya gitu. Itu saja bisa bisa berubah gitu. Maksudnya bisa bergeser posisi kan itu nanti. Dia seperti aneh-aneh berterbangan itu. Dan bahkan bukan sampai pada tahapan hari kiamat ya. Karena kalau kita kembali kepada salah satu ayat Quran itu yang bunyinya watarol jibala tahsabuha jamidah wahya tamurru marras sahab. Jadi ada ayat Quran yang mengatakan dan kamu melihat gunung itu dia jamidah. Jamit itu kan beku ya asli artinya. Beku atau mak jegenggek gede gitu loh gunung itu. Wahya tamurru marras sahab. Padahal dia itu berjalan seperti jalannya awan. Nah, ini saya baca di bukunya Prof. Quraish Shihab yang judulnya Mukjizat Al-Quran. Ini ayat mengandung isyarat ilmiah. Jadi ada apa namanya isyarat sains ilmiah di situ ya. Jadi konon ayat ini yang menjadi inspirasi bagi seorang peneliti ahli geologi ya. Geologi itu kan ilmu tentang bumi ya. Jadi ada seorang geolog itu kemudian dia merenungi ayat ini. Apakah benar bahwa gunung itu kalau dalam isyarat ilmiah Quran itu katanya dia berjalan seperti jalannya awan, tamu rumah rosahab. Jadi melat apa istilahnya awan. Nah, lalu seorang geolog itu tadi melakukan penelitian. Gimana ya? Apa benar gunung itu yang dia beku, gede, jegenggek itu tadi apa memang benar bisa berjalan seperti jalannya awan. Lalu dia melakukan penelitian sekian ratus tahun gitu. Katanya dia mengukur ya jarak antara gunung di Irak dengan gunung di Syria itu dilakukan penelitian. Ya gimana ngitungnya ya pakai kilometernya ya mereka punya alat lah ya karena udah saintis itu maksudnya memang ilmuwan yang melakukan penelitian itu. Nah, itu diteliti misalnya dulu antara gunung di Irak dengan gunung di Syria itu mungkin kira-kira misalnya 1 juta kilometer kira-kira begitulah ya anggap aja. Nah makin hari bulan tahun sampai puluhan tahun gitu mungkin itu dia teliti gitu. Nah ternyata jaraknya semakin hari itu semakin mendekat gunung di Syria dengan gunung di Irak itu. Maka kemudian ilmuwan ini, saintis ini dia berkesimpulan, oh berarti benar kata Quran. Berarti sebetulnya gunung itu dia merayap seperti jalannya awan, tapi kita nggak sadar gitu. Ya dengan ilmu mereka lah gitu. Nggak tahu apakah itu misalnya ada apa istilahnya erupsi atau apa ya atau gimana lah caranya ya dia mengetahui itu. Tapi yang jelas kesimpulannya dia begitu. Jadi gunung di Syria dan Irak itu yang awalnya jaraknya jauh gitu, lama-lama itu ketika diukur dalam waktu sekian tahun itu mendekat. Nah, lalu dia membenarkan ayat yang mengatakan bahwa watarol jibala tahsabuha jamidah, kamu mengira bahwa gunung itu beku, dia itu yang kayak cuman berdiri kokoh begitu, padahal dia sesungguhnya tamur rumah rosahab. Dia berjalan seperti jalannya awan. Nah, maka di surat Al-Qari'ah ini yang menjelaskan watakunul jibalu kal ainil manfus bahwa
gunung ini juga nanti dia akan eh, berterbangan seperti juga anai-anai tadi atau seperti laron atau seperti kepala binatang yang berterbangan itu ya. Kal inil mampus. Nah, kata si penulis kitab ini dia mengartikan sawabitul kaun tatabadal. Jadi ciptaan Allah yang sebesar gunung itu saja, yang kokoh seperti itu, dia nanti akan berubah. Fakaifa bisawabatika. Maka bagaimana dengan kekokohan kita? Kita ini malah manusia lemah gitu. Allati tadhu'uha li nafsika. Yang Allah letakkan kita kepada manusia ini ya diciptakan dari lemah nanti menuju lemah lagi. Ya gimana itu mimba di dhofin kuah itu. Jadi dari dhofin kemudian kuah nanti akan dhofin lagi. Jadi berasal dari bayi yang asalnya lemah lalu nanti menuju apa namanya remaja, pemuda ya usia-usia kita ini kan masih usia-usia kuat ya. Jadi dari dhofun ke kuah itu tadi nanti akan kembali ke dhofin lagi. Akan eh, kalau sudah usia-usia lanjut usia ya, lansia, manula, itu kan nanti akan menuju kepada dhofin lagi. Nah, maka kata penulis kitab ini kalau gunung yang kokoh itu saja bisa berubah, apalah lagi kita manusia ini ya pasti nanti akan lemah gitu, akan berubah fisik kita, kekuatan kita, kemampuan kita juga akan berubah. Nah, lalu yang kelima, al-amanul wahid lil abdi fi wasat hadhil ahwal al-idham huwa al-amalus salih alladhi yuthaqilul mizan faman aradal amanah fa'alaihi bil iman wal amalis salih fa amma man thaqulat mawazinu. Eh, Sekali lagi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, sudah beberapa kali saya membahas tentang kosakata dalam ayat Quran itu yang ketika kita temukan akar kata yang sama itu ya, nanti dia itu akan ada keterkaitan makna. Ya, misalnya kemarin kenapa surat Al-Asr itu disebut dengan yang berarti waktu, itu terambil dari kata asoro yang berarti memeras ya. Asoro itu artinya memeras, maka jus itu kalau bahasa Arabnya kan asirun karena sesuatu yang diperas ya. Mungkin Mbak Ani karena tinggal di Arab sering beli jus ya Mbak Ani ya. Jus itu kan tulisannya di kotaknya asirun enggak kan Mbak Ani perhatian pada tulisan Iya, itu. Nah, Mbak. itu karena Jus di kalau sini kita ini sebutannya maksimal asir. ya kan bahasa Arabnya Iya, asirun kan jus iya, itu. kita ngobrolnya juga asir gitu. Bisa. Oh iya, heeh. Jadi kalau misalnya jus jeruk itu biasanya asirul laimun gitu. Asirul apalah gitu ya. Nah, jadi waktu itu diibaratkan seperti perasan itu. Karena kalau kita menggunakan waktu sebaik mungkin ya, maka itu seperti kita ini memeras keringat gitu. Atau kalau Imam Syafi'i itu kan pernah mengatakan ayat Quran itu yang terdiri dari 6.236 ayat itu bisa diperas katanya. Bisa diperas menjadi satu surat Al-Asr itu. Maksudnya secara makna, secara makna. Jadi siapa yang sungguh-sungguh apa ya mengamalkan surat Al-Asr itu, maka itu dia seperti dia itu sudah memeras sari dari keseluruhan ayat Quran itu gitu. Nah, begitu juga dengan kata ini aman dan iman itu kan ada kemiripan pengucapan ya. Nah, maka kalau ada apa, kemiripan pengucapan itu biasanya karena ada kedekatan makna gitu. Maka misalnya masih ingat kan saya juga menjelaskan kata jin ya dengan junun, dengan majnun, dengan jannah, dengan janin, dengan apalagi junnah, dengan jinnah itu artinya beda. Tapi kalau kalau diartikan bahasa Indonesia kayak nggak ada sambungan gitu. Tapi kalau ditarik maknanya itu ketemu itu. Jadi jannah itu kan artinya menutup ya. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba ketika malam itu menutup itu kan cerita tentang Nabi Ibrahim
ketika mencari Tuhan gitu kan. Ketika malam itu telah menutup, terus ro'a kaukaba dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, apa ini Tuhanku gitu kan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika itu tenggelam dia bilang, "Oh, aku nggak suka sama yang tenggelam. Masa Tuhan ada nggak ada gitu kan." Nah, dari kata jana yang berarti menutup itu nanti terbentuk kata Majnun. Nah, berarti Majnun itu artinya gila kan? Maksudnya gila apa? Kembali kepada akar katanya yang berarti menutup tadi. Nah, Majnun itu karena tertutup akalnya. Karena tertutup akalnya, maka dia disebut gila. Dari kata jana itu terbentuk lagi kata janin. Janin di dalam perut itu karena tertutup di dalam perut, tidak terlihat. Nanti ada kata jinnah yang berarti jin, itu jangan tertutup dari pandangan manusia karena kita nggak bisa melihat ya. Lalu ada kata junnah yang artinya perisai. Apalagi kalau perisai itu kan memang untuk nutup ya. Itu. Jadi akar kata dalam bahasa Arab itu meskipun kalau diartikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya jauh ya. Ya dari menutup sampai ke gila, sampai ke janin, sampai ke perisai itu kan kayak nggak nyambung gitu kan. Nah, tapi kalau dicari terus maknanya itu ada ketersambungan. Nah, lalu ini kata al-aman ini tadi, al-amanul wahid. Satu-satunya keimanan lil abdi bagi hamba fi wasat hadhil ahwalil idham, ketika terjadi huru hara yang agung, yang besar itu tadi, idham itu azim, besar ya. Nah, ketika terjadi huru hara itu apa sih? Kira-kira bahasanya tuh safety-nya gitu loh. Safety, teman-teman paham ya? Safety itu kan pengaman kan? Jadi misalnya kalau kita mau renang itu juga harus ada safety. Naik pesawat ada safety belt istilahnya ya, pakai apa namanya, ikat pinggang pengaman gitu. Kalau mau berenang ya pakai rompi apa itu yang untuk keamanan itu. Intinya kan safety gitu. Nah, jadi eh, menurut penulis kitab ini dia mengatakan the first safety gitu, the apa maksudnya, keamanan yang satu-satunya keamanan pengaman yang untuk mengamankan diri kita dari huru hara yang besar di hari kiamat nanti itu hanya satu, yaitu al-amalus solih, yaitu amal solih. Alladzi yusaqqilul mizan, yang nanti akan menjadi pemberat timbangan itu. Faman arodal aman, maka barang siapa yang menginginkan pengaman tadi, kayak sabuk pengaman tadi, kalau naik pesawat harus pakai sabuk pengaman supaya enggak kena huru hara di pesawat yang misalnya turbulen atau apa itu kan mesti sama pramugarinya kan suruh mengencangkan ikat pinggang itu sebagai pengaman gitu kan. Nah, kalau huru hara kiamat pengamannya pakai apa? Nah, pakai itu al-amalus sholih. Maka al-amanul wahid lil abdi fi wasati hadhil ahwalil idham huwa al-amalus sholih alladzi yusaqqilul mizan. Satu-satunya pengaman di tengah huru hara yang besar yaitu kiamat itu tadi, itu adalah amal soleh. Alladzi yusaqqilul mizan, yang akan menjadi pemberat timbangan. Faman arodal aman, maka barang siapa yang menginginkan keamanan, menginginkan pengaman itu tadi, fa'alaihi bil iman. Maka hendaklah dia dengan keimanan. Wal amalis solih, dan amal solih. Nah, maka ini kan dia nyambung juga ke surat Al-Asr. Nah, secara letak surat ini datang sebelum surat At-Takatsur dan surat Al-Asr. Jadi mesti ada ketersambungan dengan ayat surat-surat sebelumnya. Kemudian ilaladina amanu wa amilus solihat. Nah, di sini disebutkan iman dan amal soleh itu adalah pengaman dari huru hara kiamat. Nah, maka di sini fa'amal fakulat mawazin. Barang siapa yang berat timbangan amalnya.
Mungkin sampai sini dulu, Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian. Semoga manfaat apa yang kita kaji hari ini. Apa ada yang mau didiskusikan? Cukup. Saya kembalikan kepada moderator atau yang membuka acara tadi. Halo, halo Mbak Ani, Iya, Mbak suaranya Reni masih tadi yang terdengar. buka, Mbak. Oh, ya dapat Mbak dia Reni tertidur tadi. ya. Apa nutup iki mau ternyata iso kepencet nutup. Nggih. Nggih, Ibu-ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo. Atau Mbak Ani mau menambah, atau Mbak Rate, Mbak Ani Mbak boleh. Biasanya kalau Mbak Ani yang nambah itu seru Mbak Ani. Karena relate. Merga sesuai iku Mbak Ani, keadaan kono. Iya. Untuk panasnya ya Mbak, ini apa itu kan nggak bisa bayangin ya Mbak ya, zaman di masa Rasulullah itu belum ada AC, belum ada. Saya tuh ya Allah, kalau kalau bayangin itu kayak apa ya, makanya kan ada ya Mbak ya, ketika puasa Ramadan itu karena saking panasnya para sahabat itu minta izin untuk apa itu mengguyur badan apa gimana gitu loh Mbak. Itu tuh memang bener-bener ya Allah Mbak. Ya. Sekarang ini aja Mbak El itu panasnya ya Allah. Kalau nggak pakai AC itu rasanya itu Hmm. emang apa itu ini kok panas-panas yang panas banget gitu. Tapi kalau kalau Hmm. musim dingin gitu ya gitu Mbak. Sampai kan ada ya Mbak ya kisah yang sahabat ketika perang Ya. dia tidak tidak habis habis apa pokoknya dia junub keadaan junub tapi dia nggak mandi gitu. Hmm. Nah alas itu Mbak El ya dulu ya yang dapat yang menyampaikan itu Mbak El karena saking dinginnya jadi dia Hmm. nggak mandi junub dengan air gitu. Terus ditanya ditanya sahabat yang lain alasannya nanti kalau aku mandi dan kedinginan aku nanti nggak kuat untuk berperang lagi gitu. Kalau nggak salah seperti itu dan memang kondisinya emang ekstrim gitu Mbak El. Nah yang nggak Hmm. bisa Hmm. dibayangin itu yang panas kayak sekarang aja ini Mbak El. Itu kayak apa gitu? Apa itu namanya? Me, apa ya? Meredakan panas kayak gitu. Itu Iya, saking iya. panasnya gitu Mbak Itu El. di cerita surat Quraisy itu kan. Jadi di antara memaknai surat Quraisy yang ila fihim rihlatas syita'i wasoyif, kebiasaan orang Quraisy itu bepergian di musim dingin dan musim panas. Itu kalau saya membaca tafsirannya ya gitu Mbak, karena ekstrim. Kalau panas panas banget. Kalau dingin dingin sekali. Itu memang di samping berdagang ya. Dia itu karena mencari tempat yang untuk apa namanya menetralisir suhu yang ekstrim tadi gitu. Maka kalau suhunya panas pas lagi panas-panasnya di Arab gitu, nah dia akan pergi ke kota yang relatif dingin gitu loh. Maksudnya yang apa ya Iya, nggak sepanas itu gitu ya. Tapi kalau dia dingin banget dia akan pergi ke negara atau ke tempat yang suhunya lebih panas gitu loh. Jadi ya mungkin ya apalagi sekarang Mbak Ani kan mengalami ya. Jadi maksud saya tuh berarti ketika membaca ayat-ayat itu tuh malah ini banget ya Mbak Ani ya. Maksudnya iya. benar-benar merasakan. Sampai sekarang pun Mbak El kan ketika musim panas gini kan apa sekolah-sekolah Saudi itu kan liburnya 3 bulan Mbak El. Masuk itu baru Mm, mm, mm. baru ini kan udah Robiul Awal ya. Baru Mbak, Mm, baru mm. seminggu lalu itu. Itu tuh Karena mereka saking itu panasnya. memang setiap tahun seperti itu Mbak. Apa liburan summer gitu. eh, Kebanyakan itu mereka itu liburnya ya ke rumah-rumah mereka yang di apa itu di Eropa, di Amerika. Oh, Itu Mbak ah, berbulan-bulan. Nah, itu oh, dan saya tuh sering banget Mbak mendengar cerita dari wali murid. Jadi
Wali Ya. murid itu Mbak El kondisi di sini, kalau anaknya itu bisa sekolah, berarti majikannya itu baik. Nah, itu rata-rata mereka itu suka ngasih, Mbak. Yaitu mereka juga dapatnya dari majikannya itu, dapat habis liburan dari Maroko, rumahnya di Maroko. Itu Hmm. didatengin ya ketika musim panas gini. Terus yang jaga siapa, Mbak? Yang jaga itu yang ngambil pembantu dari Indo, Mbak. Jadi itu yang menjaga Hmm. rumahnya itu di Mesir ada, di Maroko ada, terus Hmm. di Libya, terus di Jordan, Hmm. kayak gitu Mbak El. Terus kalau yang Hmm. kaya-kaya gitu rumahnya di Amerika, di Eropa, kayak gitu. Kalau dari sini kan deket Mbak El. Dan itu ya Hmm. kita yang kecipratan Mbak El, yang apa Ya. coklat yang istilahnya kan kayak ada apa ya coklat yang High mahal class lah. yang itu. Oh, Ya, oh, ya, ya ya, ya. itu ya karena Yang high quality. ya dapat dari kecipratan dari majikan. Ya rizkinya Mbak Ani. Sampai barang-barang yang branded-branded gitu itu ya. Itu Masya tuh wali Allah. murid itu Nah itu berarti. kita dibawain, Mbak. Baju dingin yang model Hmm. kayak apa kita dibawain. Oh, Kayak gitu, Mbak iya, El. iya, iya. Apa itu namanya? Hmm. Jadi mereka itu musim panas gini, Mbak El ya. Itu. Tapi Mbak El, di luar emang panas banget. Tapi kalau di dalam itu ya kita kedinginan. Dimanapun itu AC itu pokoknya Iya, iya, tersedia. iya, iya, iya. Kayak gitu Iya. kehidupan di sini. Oh ya, berarti itu kalau dikontekstualisasikan itu kebiasaan orang-orang Arab tuh masih suka bepergian itu tadi Mbak Ya ya. Mbak Jadi ilafihim benar. rihlata syita'i wa shaif itu masih kontekstual sampai sekarang ya. Iya Mbak El, jadi mereka itu ya keluarga-keluarga itu, mereka itu kalau akhir pekan sukanya itu ini Mbak El, camping gitu ke padang pasir. Ya udah Iya, apa itu iya. ya, terus makan-makan udah kayak gitu. Kayak apa ya? Mereka tuh Hmm, sukanya gitu emang apa itu namanya ya rekreasi tuh ya seperti itu. Itu tuh iya, banyak iya, Mbak iya. El. Makanya kan Iya, kalau iya. di sini itu eh, apalagi kalau mulai datang musim dingin itu udah apa itu kayak ke taman. Itu ke taman tuh bawa Iya. meja, kursi, terus semua perlengkapan barbeque, makanan segala macem kayak gitu. Itu. Hmm, hmm. Cuman Iya, sekarang lebih modern mungkin gitu Mbak ya. Kalau dulu itu kan namanya Rihlata Syita'i wa Shaif itu ya kan naik unta kayak gitu ya sampai iya. berbulan-bulan. Kalau Baru sekarang naik kan pesawat, Mbak. lebih Umur modern. Iya, iya. Iya Mbak Ani terima kasih sharingnya. Sama-sama Mbak El. Mbak-mbak yang lain sudah cukup atau ini ternyata kita lebih banyak ini apa namanya bonusnya karena tadi juga agak lambat kita masuk. Baik, mungkin Oke. kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan dan kita sampaikan nanti eh, apa namanya mungkin lain waktu ya kita tambahkan informasi yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Siapa yang nutup ini? Oke. Yang Ini nutup yang membuka. Saya serahkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waduh. Oke, Ibu-ibu, mari kita tutup belajar kita pada saat ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Baik. kasih semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. matur nuwun semua. Jazakallah Mohon khair. maaf. Hai. El.